Kembali lagi sama aku Salsa. Di video kali ini aku akan membahas tentang bimbel interview. Apa yang dimaksud dengan bimbel IOL interview? Yaitu program bimbel IOL pusat untuk membimbing minat baca dan minat belajar pada anak usia dini yang dilakukan secara interaktif menggunakan media video call berbasis online. Kenapa sih? Agar lebih efektif dan efisien. Apa perbedaannya bimbel IOL interview dengan bimbel IOL tatap muka? Perbedaannya, bimbel interview itu murid dan motivator itu bertemu secara online, jadi menggunakan media tadi seperti WhatsApp video atau seperti Zoom. Nah, kalau misalkan bimbel IOL tatap muka, motivator atau guru itu bertemu dengan murid secara tatap muka di unit bimbel. Selanjutnya, berapa lama durasi kegiatan bimbel IOL interview? Durasinya 30 menit plus 10 menit. Jelaskan mengenai durasi waktu kegiatan bimbel IOL interview 30 menit plus 10 menit, yaitu 5 menit kegiatan awal, 25 menit kegiatan inti, 5 menit kegiatan akhir, 10 menit tambahan digunakan sebagai penguatan pada anak. Selanjutnya, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan awal atau pembuka dan berapa lama durasinya? Yang dilakukan motivator yaitu yang pertama menyapa dan menyambut murid. Lalu setelah itu berdialog umum, doa sebelum belajar, menyanyi labima dan menyanyikan cinta nanda. Selanjutnya, apa saja kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan inti dan berapa lama durasinya? Yang dilakukan motivator dalam kegiatan inti, yang pertama bermain baca-bacaan secara berbarengan sesuai dengan tahapan anak, lalu bisa melakukan kegiatan swingan dan menerapkan teori Bandul, lalu sambil berdialog umum kepada anak. Durasinya selama 20 menit. Selanjutnya apa kegiatan dilakukan dalam kegiatan akhir atau penutup dan berapa lama durasi waktunya? Kegiatannya berdialog bimba, lalu tetap semangat, dialog bimba, terus juga bisa menyanyi atau setelah itu doa sesudah belajar. Selanjutnya, apa prinsip dasar atau hal mendasar yang harus dijalankan dalam pelaksanaan bimbel IOL interview? Hal mendasarnya yaitu harus didukung oleh perangkat elektronik seperti handphone atau laptop yang bisa menunjang pelaksanaan bimbel interview. Selanjutnya, perangkat internet, yaitu data jaringan internet harus stabil agar mendukung proses bermain sambil belajar dalam bimbel interview. Selanjutnya, kegiatan apa yang menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan bimbel IOL interview? Yang harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan bimbel IOL interview yaitu kegiatan inti atau juga kegiatan bermain dan baca-bacaan. Selanjutnya, kapan motivator harus memberikan motivasi atau reward kepada anak? Setiap 5 menit sekali motivator harus memberikan reward, tapi bisa juga apabila anak itu sudah selesai mengerjakan tiket atau misalkan dia itu mampu atau misalkan berhasil untuk mengerjakan tiket, maka motivator juga bisa terus memberikan reward kepada anak. Jadi dilakukan setiap saat, dan apabila anak misalkan belum semangat, motivator juga terus memberikan motivasi kepada anak. Selanjutnya adalah kapan motivator harus melakukan pengawasan dan pengendalian di dalam kelas setiap 1 kali dalam pertemuan secara periodik. Selanjutnya, apa saja pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh motivator? Pengawasan yang dilakukan dengan melihat apakah setiap anak sudah aktif atau belum dalam melakukan kegiatan apa yang telah diberikan oleh motivator. Lalu pengendaliannya bisa apabila ada orang tua yang ikut dalam membimbangkan anak gitu dalam proses bermain sambil belajar, maka motivator harus meyakinkan orang tua untuk mempercayakan anaknya pada motivator, karena orang tua di sini itu tugasnya bukan untuk membimbangkan tapi memfasilitasi anak gitu. Selanjutnya, apa saja evaluasi yang harus dilakukan oleh motivator selama kegiatan bermain sambil belajar? Yaitu evaluasi afektif dan evaluasi kognitif. Pertama, evaluasi afektif itu motivator dapat melihat nih apakah anak itu sudah senang atau belum dalam kegiatan bermain dan belajar. Anak itu sudah semangat atau antusias belum sih dalam kegiatan bermain sambil belajar. Selanjutnya adalah evaluasi kognitif, yaitu motivator dapat melihat
atau mengetahui nih apakah ada anak yang masih belum mengerti atau masih bingung atau memang sudah mengerti dalam proses bermain sambil belajar. Dari saya kali ini mohon maaf bila ada salah kata-kata. Terima kasih, tetap semangat dan terus belajar.